give a fuck who talk behind my back. The bitch knew better than to let me hear. Hai, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Anjriani Situmorang. Saya Wilfilana Purba. Saya Srihanti Pisaragi. Saya Maricia Yudia Purba. Saya Rindu Sinaga. Sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang materi yang akan kami bahas. Produk kerajinan Indonesia sudah banyak dikenal di luar negeri. Menciptakan kerajinan memerlukan jiwa inovatif, kreatif dan kreatif yang tinggi. Kualitas karya kerajinan ditentukan oleh kualitas bahan, teknik pengerjaan, desain, dan nilai-nilai fungsi. Pemilihan bahan memiliki kekuatan yang bervariasi, tekstur, serat, pori-pori, yang semua ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kualitas bentuk dan estetika karya kerajinan yang akan kita buat. Teknik penciptaan yang baik dapat menentukan kesempurnaan bentuk karya yang akan kita buat. Sedangkan aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan penggunaan produk kerajinan atau ergonomis. Nilai estetika karya kerajinan dapat menambah kepuasan rasa indah bagi pemilik atau pemakai. Kerajinan mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi praktis dan sebagai fungsi hiasan. Kerajinan terbagi atas dua, yaitu kerajinan berbentuk bangun datar dan berbentuk bangun ruang. Untuk pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang kerajinan berbentuk bangun ruang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan potensi produk kerajinan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan aneka produk kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nomor 2, menjelaskan manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, memahami apa saja potensi produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Industri kreatif memang industri yang tiada batas. Wirausaha kerajinan bahan limbah adalah salah satu contohnya. Jika kamu adalah seorang yang kreatif, tidak ada salah untuk mencoba kewirausahaan ini. Selain bisa bermanfaat untuk manusia, kewirausahaan ini pun bermanfaat bagi lingkungan. Adapun secara umum terdapat dua jenis kerajinan bahan limbah yang bisa dibuat. Yang pertama, kerajinan bahan limbah bangun datar. Yang kedua, kerajinan bahan limbah bangun ruang. Dan di sini pun ada contoh kerajinan bahan limbah interior. Yang pertama, bantal motif kain perca. Yang kedua, lukisan dari cangkang telur. Yang ketiga, kerajinan bunga dari kulit jagung. Lalu jenis kerajinan bahan limbah berdasarkan output produk terdiri dari B. Eksterior. Sedangkan eksterior berarti hasil kerajinan bahan limbah kegunaan di luar ruangan. Contohnya kerajinan bahan limbah interior. 1. Patung dari kayu bekas. 2. Tempat sampah dari ban bekas. 3. Pot bunga dari botol bekas. Dan di sini juga ada aksesoris atau perhiasan. Hasil kerajinan sebuah aksesoris souvenir atau perhiasan yang bisa digunakan di tubuh. Contoh kerajinan bahan limbah berbentuk aksesoris atau perhiasan. Yang pertama, sendal dari ban bekas. Kedua, anting, gelang, kalung, dan sisik ikan atau kulit kerang. Yang ketiga, tas dari plastik bekas. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang memiliki fungsi sebagai berikut. A. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai produk kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang sebagai benda pakai. B. 2. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan jenis ini lebih menonjol aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Berikut contoh kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang yang berfungsi sebagai benda hias. A. Daerah pesisir, pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabun kelapa, dan lainnya. B. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian, buah-buahan kering, kulit durian, dan lainnya. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang dapat pada daerah ini adalah ranting pohon, bunga kering, kulit pohon kering, dan lainnya. D. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun ruang yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lainnya.
Berbagai macam limbah berbentuk bangun ruang tersebut merupakan potensi yang sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Perencanaan produksi. Tujuannya 1. Memahami perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang meliputi A. Penentuan bahan material produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. B. Penentuan teknik produksi dalam kerajinan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 2. Menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan produksi produk kerajinan. Perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai keunikan dan estetika atau keindahan, sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis. Misalnya benda-benda, pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Pada materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kalian sudah mempelajari tentang perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Diharapkan kalian dapat mengeksplorasi lebih jauh berbagai macam perencanaan proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di daerahmu serta di wilayah Nusantara. Beberapa persyaratan dalam perencanaan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Menentukan bahan material produksi kerajinan. Pemilihan bahan material dalam pembuatan karya kerajinan sangat penting karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan memengaruhi kualitas dari bahan tersebut. Pada materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kalian sudah mempelajari tentang menentukan bahan material produksi kerajinan dari bahan limbah. Diharapkan kalian dapat mengembangkan lebih jauh berbagai bahan material produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di daerahmu serta di wilayah Nusantara. B. Menentukan teknik produksi. Beberapa jenis kerajinan memilih alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara untuk digunakan. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 4 teknik. 1. Teknik pahat, 2. Teknik cetak, 3. Teknik ukir, dan teknik close dan sebagainya.
Selanjutnya kami akan memaparkan video